Halo teman-teman, kali ini aku akan buat sup merah. Kebetulan sekarang kan lagi musim hujan, jadi pengen banget makan yang berkuah-kuah dan hangat. Jadi aku langsung bikin aja sup merah. Ini dia bahan yang aku pakai teman-teman. Yang pertama ada saus tomat dari Del Monte, aku pakainya yang Del Monte. Kemudian ini ada ayam yang sudah aku potong kecil-kecil, potong kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada bawang putih juga yang sudah dicincang dan ada bawang bombay juga yang sudah aku iris. Kemudian aku pakai kacang polong yang dikaleng. Kemudian ada jamur juga, aku pakai jamur ini. Lalu kemudian aku pakai sosis juga yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian aku pakai wortel yang sudah dipotong juga kotak-kotak kecil seperti ini. Kemudian aku pakai juga tomat buah seperti ini teman-teman, yang nantinya ini akan di blender sampai dia menjadi seperti jus, seperti itu. Aku blender tomat ini pakai Samono. Aku suka banget teman-teman sama blender kecil ini, mini chopper ini, karena bener-bener bikin halus bahan yang kita blender di sini teman-teman. Aku juga kalau membuat MPASI anak aku juga pakai Samono ini karena dia emang bagus. Kita blender tomatnya sampai benar-benar dia cair dan nanti sarinya yang akan kita pakai untuk dibuat di sup merah. Kemudian kita akan tumis pertama itu bawang putihnya. Kita masukkan bawang putih. Setelah tercium harum dari bawang putihnya, kita akan masukkan bawang bombaynya. Kita tumis juga bawang bombaynya sampai bau mentah atau langu itu udah tidak tercium lagi. Oh iya teman-teman, di sini aku juga menggunakan margarin atau mentega ya. Mereknya apa saja bisa teman-teman pakai. Ini akan aku masukkan pada saat menumis bawang putih dan bawang bombay. Margarin ini gunanya agar supaya sup merah itu berasa lebih gurih lagi teman-teman. Aku pakai sekitar 2 sendok makan kurang lebih. Lalu kita tumis bersama dengan bawang putih dan bawang bombaynya. Setelah serasa semuanya sudah matang, sudah wangi, kita akan masukkan bahan yang berikutnya. Di sini aku masukkan ayam yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini, lalu ditumis saja sampai nanti ayamnya sudah kelihatan matang. Kita tumis saja terus seperti ini teman-teman. Setelah ayamnya tampak sudah matang seperti ini, lalu kita masukkan bahan yang berikutnya. Aku masukkan wortel di sini. Kemudian kita tumis bersamaan dengan ayam tadi yang sudah matang. Kemudian aku masukkan jamur yang sudah dipotong tipis-tipis juga jamurnya. Setelah itu aku masukkan sosis. Untuk bahan-bahannya semua aku potong kecil-kecil ya teman-teman. Aduk-aduk sampai merata.
semuanya. Kemudian aku masukkan kacang polong. Aku pakai kacang polong yang kaleng ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sari tomat yang sudah tadi aku blender. Akan aku taruh di sini. Aku pakai sari tomat ini itu supaya ada sensasi rasa asamnya dari sup merah ini. Tapi bukan asam yang berlebihan ya teman-teman. Kemudian kita tumis saja terus sampai merata. Kemudian di sini aku masukkan saus tiram teman-teman. Kemudian aku masukkan kecap asin. Untuk takarannya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian aku pakai lada putih bubuk. Setelah sudah dimasukkan semua bumbu, aku tambahkan air. Kita tambahkan air matang ya teman-teman. Seperti ini. Setelah itu aku masukkan saus tomatnya. Saus tomat ini juga pemberi rasa asam sedikit, asam dari buah tomat, dan supaya warna dari sup ini itu merah, jadi kita pakai saus tomat. Karena kalau cuma pakai buah tomat saja itu tidak akan merah banget gitu teman-teman. Jadi aku pakai ditambah dengan saus tomat. Kemudian di sini aku berikan garam dan juga gula teman-teman. Ini juga untuk takarannya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Lalu diaduk-aduk lagi biar merata. Nah, kalau untuk saus sambal ini sebenarnya opsional ya. Teman-teman bisa pakai saus sambal ditambah ataupun tidak. Tapi ini di sini aku ingin menambahkan saus sambal supaya ada pedesnya sedikit. Kemudian aku tambahkan seasoning. Ini juga disesuaikan dengan selera. Seasoningnya aku pakai yang ini karena rasanya ini tuh tidak terlalu asin teman-teman. Rasanya soft, nggak medok gitu orang bilang. Untuk seasoning yang merek ini. Kemudian ini aku masukkan maizena supaya kuah dari sup merah ini agak mengental. Tapi aku di sini nggak mau yang terlalu kental banget teman-teman. Yang penting supnya itu tidak terlalu cair, tidak terlalu kental. Setelah semuanya sudah matang dan rasanya juga sudah dikoreksi, dan ini juga kuahnya sudah agak mengental sesuai dengan selera aku, tidak terlalu cair, tidak terlalu kental ya teman-teman. Sup merah sudah bisa untuk dimakan.
Ini dia teman-teman, sup merahnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Selamat mencoba teman-teman.